Entah berapa ribu nyawa telah syahid berperang memperjuangkan hak dan kemerdekaan negara ini dari penjajahan. Sepatutnya, sejarah itu diwariskan sebagai simbol kekuatan Indonesia. Seluruh penjuru negeri berteriak, merdeka atau mati. Sekarang kita tengok salah satu kota yang melakukan perjuangan sengit dalam sejarah Indonesia. Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, berpenduduk 2,9 juta jiwa. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya yang harus kehilangan ribuan nyawa pada saat itu. Kronologis pertempuran Surabaya terjadi setelah Perang Dunia Kedua usai, di mana Jepang telah takluk terhadap sekutu. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Inggris datang ke Indonesia yang diboncengi Nika dan serdadu Belanda untuk tujuan penjajahan ulang terhadap Indonesia. Mereka mendarat di Jakarta. Kemudian pada 25 Oktober 1945, sekitar 6.000 pasukan Inggris India di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Melby mendarat di Surabaya. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun tidak semudah itu Ferguson. Beli kacang dalam karung, belinya di Pulau Seribu. Mau perang mau bertarung, Surabaya juga punya serdadu. Arek-arek Surabaya telah lebih dulu merampas dan mengamankan senjata-senjata dalam jumlah besar. Saat itu lebih dari 20.000 masyarakat Surabaya secara terang-terangan menolak kedatangan pasukan sekutu. Mereka berjuang mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Merdeka atau mati. Melihat keadaan genting, pada tanggal 26 Oktober 1945 tercapai persetujuan antara R.M. Suryo, Gubernur Jawa Timur, dengan Brigadir Jenderal Melby bahwa pasukan Indonesia tidak harus menyerahkan senjata mereka. Sayangnya, pada keesokan harinya, tanggal 27 Oktober pukul 11, pesawat Dakota Angkatan Udara Inggris dari Jakarta berputar-putar di langit Surabaya, menjatuhkan selebaran yang memerintahkan semua tentara Indonesia untuk menyerahkan senjata. Para pemimpin tentara Indonesia menjadi marah ketika membaca selebaran ini dan menganggap Brigadir Melby tidak menepati perjanjian yang ditandatangani 1 hari sebelumnya. Tanggal 28 Oktober 45, dengan semangat juang tinggi, pasukan Indonesia menggempur pasukan Inggris India di Surabaya, di seluruh penjuru Surabaya. Pasukan Indonesia berada di atas angin karena pasukan Indonesia telah mempersenjatai diri. Maka ribuan rakyat Indonesia yang sudah siap berperang pada saat itu berhasil mendesak pasukan Inggris. Untuk menghindari kekalahan di Surabaya, Brigadir Melby meminta bantuan agar Presiden R.I. Soekarno dan Panglima Pasukan Inggris Divisi 23 Mayor Jenderal Houghton untuk pergi ke Surabaya dan mengusahakan perdamaian. 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syamsuddin bersama Majen Houghton pergi ke Surabaya untuk berunding. Pada siang hari, 30 Oktober 45, dicapai persetujuan yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Panglima Divisi 23 Majen Houghton. Isi perjanjian tersebut adalah diadakan
perhentian tembak-menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya secepatnya. Majen Houghton dan para pemimpin RI tersebut kemudian meninggalkan Surabaya dan kembali ke Jakarta. Kemudian, kedua belah pihak secara serempak membentuk biro kontak atau penyampai informasi agar perundingan tersebut segera disebarkan ke seluruh penjuru Surabaya dan menghentikan tembak-menembak. Masih di hari yang sama perundingan, pada sore harinya, 30 Oktober 1945, pukul 5 sore menjelang senja, Brigadir Melleby mendekati pos pasukan Inggris di Gedung Internasio. Gedung itu adalah gedung besar pos pasukan Inggris. Tujuan Melleby datang ke Gedung Internasio adalah untuk memberitahukan perihal perundingan gencatan senjata. Namun, ketegangan masih terjadi di sana. Rakyat Indonesia masih berkerumun di sekitar gedung menuntut tentara Inggris yang ada di Gedung Internasio untuk mengosongkan gedung tersebut. Di dalam gedung itu bertahan satu kompi batalion India. Sementara di luar, tentara Indonesia mengepung Gedung Internasio, menyuruh komandan kompi dan pasukannya untuk secepatnya keluar. Saat itu, Melleby masih dikerumuni massa di luar gedung. Karena massa semakin tidak terkendali, akhirnya diutus perwakilan perundingan masuk ke dalam Gedung Internasio antara tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Tak lama saat perundingan sedang berlangsung, sebuah granat dilempar seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith, ke arah milisi Indonesia. Tetapi sayangnya, granat itu meleset dan jatuh tepat di bawah mobil Brigjen Melleby. Granat meledak dan mobil terbakar. Akibatnya, Brigjen Melleby dan sopirnya tewas di tempat. Letjen Philip Christen marah besar mendengar kabar kematian Brigjen Melleby tersebut dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan beserta tank dan pesawat tempur untuk menguasai Surabaya. 9 November 1945, Inggris yang telah bersiap di darat, laut, dan udara menyebarkan ultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan selambat-lambatnya jam 6 pagi besok hari. Tetapi ultimatum itu tidak diindahkan oleh pasukan di Surabaya. 10 November 1945 pukul 6.30, Inggris mulai membombardir Surabaya, menyerang dengan peluru-peluru meriam dan pesawat-pesawat Mosquito Spitfire Inggris mulai menjatuhkan bom-bom berat di tanah Surabaya. Akibatnya Surabaya porak-poranda, kerusakan di mana-mana. Indonesia yang telah mempersenjatai diri dari hasil rampasan melakukan perlawanan sengit. Tidak sedikit tentara Inggris yang menjadi korban. 2 pesawat Inggris ditembak jatuh. Perang berkecamuk di mana-mana, bergelimang darah. Pasukan Indonesia yang telah bersikukuh merdeka atau mati berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang sengit berlangsung terus-menerus selama 10 hari. 20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia dan penduduk Surabaya juga tewas. Seluruh kota hancur lebur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada abad dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran pada tanggal 10 November 1945 tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang gugur di Surabaya dan seluruh Indonesia. Mari sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.